Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, salam kebajikan. Bismillah, Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wala haula wala quwata illa billah. Yang saya hormati Wakil Ketua DPR RI Bapak Haji Cucun Ahmad Samsur Rijal. Tepuk tangan untuk Wakil Ketua DPR RI. Yang saya hormati Ketua Komisi 6 DPR RI Ibu Anggia Ermarini. Yang saya hormati Ketua Komisi 8 DPR RI Bapak Marwanda Sopan, sekaligus Sohibul Hajah, Sohibul Bait. Sekali lagi tepuk tangan dong untuk Pak Marwanda Sopan. Yang saya hormati Wakil Gubernur Sumatera Utara Bapak Surya. Yang saya hormati Bupati Tapanuli Tengah Bapak Masinton Pasaribu. Sohibul Bait juga ini. Yang saya hormati Bupati Tapanuli Selatan Bapak Irawan Pasaribu. Yang saya hormati Bupati Mandailing Natal Bapak Saifullah Nasution. Wali Kota Padang Sidempuan Letnan Dalimunte. Wakil Bupati Tapanuli Tengah Bapak Mahmud Effendi. Pimpinan Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji, para kiai, para ulama, para asatidzat, para rektor-rektor perguruan tinggi, wabil khusus santri-santri yang hadir yang saya cintai, dan juga yang saya banggakan, saya cintai, santri-santri di seluruh tanah air yang mengikuti secara virtual acara apel Hari Santri Nasional pada hari ini. Pertama, tiada lain kecuali puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas seluruh karunia, nikmat, rahman dan rahimnya, sehingga kita semua sampai detik ini bisa menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang teguh, menjadi santri-santri yang tangguh dan berdaya. Amin ya Rabbal. Kita bersyukur, saya juga bersyukur, seluruh tamu-tamu Jakarta juga bersyukur. Hari ini tepat 10 tahun Hari Santri Nasional kita laksanakan. Lebih bersyukur lagi, saya dan kita semua membuat sejarah. Peringatan Hari Santri Nasional kita laksanakan di titik nol Barus. Titik di mana Islam tumbuh berkembang dan merata dari sini untuk seluruh Nusantara. Alhamdulillah, alhamdulillah. Yang saya muliakan
seluruh jajaran ketua-ketua PCNU, pengurus Nahdlatul Ulama, tepuk tangan untuk NU. Yang saya muliakan, ibu-ibu pengurus muslimat, tepuk tangan untuk muslimat NU. Berdiri dong, berdiri muslimat. Saya lihat seragamnya tadi, luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi untuk muslimat Nahdlatul Ulama. Tepuk tangan untuk pengurus Fatayat Nahdlatul Ulama. Muslimat sama Fatayat sama-sama bau harum parfum. Betul apa betul? Tepuk tangan untuk pengurus Ansor Nahdlatul Ulama. Tepuk tangan untuk pengurus PMII, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Siapa lagi yang belum? Tepuk tangan untuk IPPNU, pengurus Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama. Pengurus Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama IPNU, tepuk tangan. Siapa lagi? Sudah semua ya? Barisan Ansor Serbaguna Bangsar, tepuk tangan. Tepuk tangan untuk Panji Bangsa. Ini ada ketua umumnya ini, koordinator nasional. Garda Bangsa, tepuk tangan untuk Garda Bangsa. Jangan lupa ini ada istri saya juga. Tepuk tangan untuk Perempuan Bangsa. Hadirin hadirat sekalian yang saya muliakan. Sekali lagi, marilah kita bersyukur, anak-anakku semua, para santri. Kita bersyukur, kita ikut menyaksikan 10 tahun Hari Santri diperingati. Hari Santri Nasional kita laksanakan. Hari Santri Nasional ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia tahun 2015 sebagai penghormatan kepada para pejuang-pejuang yang mempertahankan kemerdekaan, wabil khusus umat Islam dan kaum santri yang berani dengan kekuatan apa adanya tanpa memiliki senjata yang memadai, bermodal iman, takwa, dan keberanian mengusir para penjajah, mengorbankan nyawa dan seluruh apa yang dimilikinya. Mereka para pahlawan inilah yang telah mempertahankan dan menjaga kemerdekaan, dan kita harus bersyukur kita tinggal menikmati dan melanjutkannya. Sanggup anak-anakku? Alhamdulillah. Tugas kita adalah menjaga, merawat, meneruskan warisan tinggalan yang telah diberikan, apa itu? NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Inilah bukti bahwa di tengah umat Islam Indonesia yang jumlahnya begitu besar, bahkan terbesar di dunia, negara pemerintah hadir memberikan perhatian, penghormatan, dan insya Allah pengabdian negara pemerintah kepada para santri-santri di seluruh tanah air. Allahumma. Kehadiran negara itulah terus diupayakan. Salah satunya adalah lahirnya Undang-Undang Pesantren. Undang-Undang nomor 18 tahun 2015
Undang-undang ini salah satunya yang mengawal sampai jadi undang-undang Pak Haji Cucun Samsuriza, tepuk tangan. Pak Marwan Dasopan, ini yang mengawal. Pemerintah di bawah kepemimpinan periode sebelum ini telah menghasilkan undang-undang yang itu menunjukkan bahwa pemerintah negara harus memberikan perhatian dan tidak boleh ada santri yang tidak aman dan nyaman dalam melaksanakan belajar dan mengajar di pesantren. Tugas negara menjamin, melindungi, membuat rasa aman, memfasilitasi santri-santri yang sedang belajar di pesantren di seluruh Indonesia. Allahumma, meskipun kita tahu, adik-adik tahu semua nggak, baru saja ada musibah. Musibah sebuah pesantren roboh di Sidoarjo, Jawa Timur. Ini kelalaian kita semua, kelalaian pemerintah, kelalaian tokoh-tokohnya, kelalaian bangsa Indonesia. Di tempat ini, di peringatan Hari Santri Nasional ini, mari kita semua berkomitmen. Peristiwa musibah itu dengan jumlah korban terbesar dibanding bencana alam manapun di Republik ini. Kita bertekad peristiwa semacam itu tidak boleh terjadi lagi. Setuju? Tidak ada jalan lain. Pertama, seluruh jajaran pemerintah pusat dan daerah proaktif, tidak abai, memperhatikan dimanapun, di mana disebut NKRI, semua siswa-siswi, santri-santri tidak boleh ada tempat belajar yang tidak aman dan nyaman. Setuju? Di seluruh Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, harus ada rasa aman, nyaman, terlindungi, terjaga dari bahaya apapun yang harus dijaga. Baik oleh pemerintah, oleh tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan-pimpinan sekolah, pimpinan-pimpinan yayasan, pimpinan-pimpinan pesantren, semua harus berkomitmen bahwa di Hari Santri Nasional tahun 2025 ini kita jaga santri, kita jaga anak didik, kita jaga pesantren. Setuju? Alhamdulillah. Hadirin hadirat sekalian yang saya muliakan, kita juga bersyukur dari barus ini Islam tumbuh dan berkembang. Islam rahmatan lil alamin. Islam yang menyebar rasa rahman dan rahim, memanusiakan manusia, menjadi jalan keselamatan bagi seluruh alam semesta. Terus tumbuh dan berkembang menjadi semangat santri di seluruh Indonesia, menggelora sejak abad ke-7 hingga hari ini, mengikis kebodohan, betul? Mengikis kebodohan, betul? Mengikis ketertinggalan, betul? Mengejar kemajuan, mengejar kemakmuran, mewujudkan kesejahteraan. Allahumma. Dari situlah semangat meneguhkan Indonesia merdeka sebagai Darussalam, negeri penuh keselamatan, negeri penuh perdamaian, negeri yang menjunjung ajaran dan nilai Islam rahmatan lil alamin. Hari ini resolusi jihad itu wujud baru, hadir resolusi jihad sebagai kekuatan baru
kekuatan melawan kemiskinan. Setuju? Resolusi jihad kita hari ini melawan kemiskinan dan ketertinggalan. Setuju? Resolusi jihad kita hari ini mengejar kemajuan dan kemakmuran. Setuju? Karena itu, dalam peringatan resolusi jihad ini, saya dan kita semua yang hadir menyerukan, mari kita bangun gotong royong, bahu-membahu, kerjasama, kita akhiri kemiskinan di negeri tercinta kita. Allahumma amin. Saatnya kita menjadi manusia-manusia yang berdaya. Saatnya pesantren dan santri-santrinya sejak awal menyiapkan diri, meneruskan warisan-warisan ketangguhan, disiplin, keberanian, tanggung jawab, mandiri, yang itu adalah modal keberdayaan. Seluruh santri-santri yang belajar di pesantren kelak lulus menjadi tokoh-tokoh, individu-individu, pemimpin-pemimpin yang siap memperbaiki dirinya, keluarganya, dan masyarakatnya. Sanggup? Alhamdulillah. Oleh karena itu, mari kita kembangkan kurikulum pendidikan kita menjadi kurikulum yang mengokohkan, memandirikan, melahirkan pemimpin-pemimpin yang tangguh. Hadirin hadirat sekalian yang saya muliakan, di tengah berbagai rasa syukur di seluruh Indonesia, kita masih memiliki pekerjaan-pekerjaan besar. Masih banyak serangan kepada para santri. Ada narasi yang tidak seimbang. Ada serangan-serangan kepada pesantren. Kita tetap apa? Sabar. Kita tetap kuat. Kita tetap tangguh. Untuk apa? Untuk agar kita justru menjadikan itu semua pengingat. Kita berbenah, memperbaiki diri, menunjukkan keunggulan. Biarkan anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Setuju? Biarkan keadaan apapun adanya, tapi kita terus belajar dan memperbaiki diri untuk masa depan yang lebih baik. Kita semua menyerukan, mari kita buktikan kepada seluruh negeri bahwa pesantren adalah mercusuar peradaban, mercusuar kemajuan, mercusuar keunggulan kemanusiaan, akhlak dan adab dijadikan kebanggaan nasional kita. Allahumma sanggup? Terima kasih. Santri masa kini harus menerobos belenggu keterbatasan, menolak segala bentuk ketidakberdayaan, menjadi teladan cermin Islam, cermin Islam, cermin, lebih keras lagi, cermin, yang menjadi contoh keunggulan, menjadi contoh kemajuan, menjadi contoh peradaban. Allahumma. Santri dan pesantren harus menjadi wajah asli Nusantara, menjadi kekuatan yang mencetak talenta produktif nan santun, menginspirasi sistem pendidikan di tanah air, membawa dan menjadi lokomotif kemajuan ilmu pengetahuan, sains dan teknologi. Kemajuan apa? Ilmu pengetahuan, sains dan teknologi. Kita menyatu kepentingan dunia dan ukhrawi. Betul?
Ilmu dunia kita kuasai, diawali dengan kemampuan ilmu ukhrawi. Sanggup? Alhamdulillah. Dengan demikian maka negara harus terus menjadi bagian integral karena jasa pesantren mencetak generasi tangguh yang menyiapkan generasi emas Indonesia. Oleh karena itu, marilah kita terus menjaga komitmen. Masih ada 42.000 pesantren yang harus terus mengejar ketertinggalan dan kemajuan. Kita juga harus terus merubah nasib menjadi lebih baik. Saya kebetulan oleh Pak Prabowo dijadikan Menteri Koordinator. Saya bertekad melalui Kemenko Pemberdayaan Masyarakat akan terus berupaya, termasuk sebagai Panglima Santri, akan menjadikan pesantren sebagai mercusuar peradaban, sebagai lokomotif kemajuan, sebagai pemimpin perubahan dan perbaikan. Al-muhafadzatu alal qadimis sholih wal akhdhu bil jadidil aslah. Memelihara, menjaga nilai-nilai unggul yang telah kita miliki, membawa dan mengambil nilai-nilai baru unggul dan harus kita raih dan kita kuasai. Saudara-saudara sekalian, kepada seluruh santri di seluruh Indonesia, jadilah manusia-manusia yang memiliki cita-cita besar, yang adaptif terhadap perubahan, siap memimpin perbaikan dan perubahan. Dunia tidak menunggu kita siap, tetapi kita harus terus mempersiapkan diri. Dunia tidak menunggu kita ketinggalan, tapi barang siapa yang gagal mempersiapkan diri, saya ulangi, barang siapa yang gagal mempersiapkan diri, maka dia sedang menyiapkan kegagalannya. Sanggup? Kita terus mempersiapkan diri. Meskipun zaman hari ini serba instan, semua serba digital, kita terus sebagai santri untuk tumbuh menjadi kekuatan yang santun bertutur, kritis berpikir, dan cerdas bertindak. Apa? Ulangi ya. Santri yang santun. Ulangi. Ulangi. Santri yang santun. Berpikir kritis. Cerdas bertindak. Santri yang santun, berpikir kritis, cerdas bertindak. Anak-anakku, adik-adikku, semua santri, masa depan memilih orang-orang yang disiplin, sungguh-sungguh, berani memanfaatkan peluang, dan pantang putus asa. Apa? Pantang putus? Tidak ada santri yang putus asa. Betul? Wala ta'asu min rauhillah. Jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Tidak ada, jangan pernah ngaku santri kalau Anda putus asa. Betul? Disiplin, sungguh-sungguh, tidak pernah putus asa. Anak-anakku sekalian, mari kita rebut masa depan. Mari kita wujudkan masa depan yang lebih baik. Dan kalian semualah para santri yang akan memimpin 5, 10 tahun, 20 tahun yang akan datang. Indonesia Emas 2045. Allahumma. Dari Barus titik nol Islam di Nusantara. Dengan mengucap rasa syukur, kita lanjutkan perjuangan kaum santri. Selamat Hari Santri Nasional tahun 2025. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.